Keren gak? Keren kan? Keren banget. Nah ini bikin ini aquascape-nya tuh pas lagi pandemi. Bikin biar nggak bosan. Terus buka lapangan pekerjaan juga. Terus akhirnya dunia aquascape Indonesia maju. Jadi semuanya pada suka. Tapi orang-orang akhirnya bisa berbisnis. Tapi akunya nggak bisnis. Aku tuh nggak punya jiwa bisnis. Kenapa ya Rio ya? Nggak tahu tapi mulai dulu aja. Coba dulu aja. Suka bingung. Aku pernah gini. Aku pernah bisnis kayak baju koko, baju muslim ya. Aku malah bagiin, aku kasih ke orang. Terus aku bikin kaos tulisan The Hakim. Daripada tamu aku kasihin. Aku juga gitu sih. Ya tapi ya kenapa? Kan harusnya bisa dibisnisin kan? Iya bisa. Tapi aku suka gimana gitu. Kalau nerima uang dari hasil itu tuh kayak aduh gitu. Salah ya, harusnya gak apa-apa ya. Udah kebanyakan kali uangnya. Gak juga. Gak tahu kayak gimana gitu. Pada bisnis itu gak apa-apa ya, harus dimulai aja ya? Mulai dulu aja. Kamu mulai berbisnis umur berapa tahun? 7. 7? Bisnis apaan? Dikasih papa ayam goreng crispy gerobakan. Gerobak pinggir jalan? Iya. Kenapa nggak di resto atau dibikin kayak di ruko gitu? Kan masih belajar, sayang nanti. Kenapa tiba-tiba harus ayam goreng? Karena mama juga jual ayam goreng. Oh gitu. Terus tapi kalau mama itu ayam goreng yang ayam goreng Nusantara. Kalau aku ayam goreng kayak fried chicken. Gitu, fried chicken. Jadi dikasih kesempatan gitu? Dikasih modal berapa? Franchise itu. Dibikin franchise. Tapi uangnya dari orang tua kan? Iya, kado ulang tahun soalnya. Oh kado ulang tahun. Terus penghasilannya berapa? Paling omsetnya cuma 3 hari jualan. Itu pun 3 hari bertahan, maksudnya sehari doang jualan kurang lebih omsetnya 10 atau 15 atau 20 ribu. Setiap seharinya? Iya. Terus tutup? Iya. Karena? Gak dijagain. Oh. Masih sibuk main sama sekolah. Emang harus dijagain ya? Iya, gak boleh pakai karyawan. Karena? Ya biar aku belajar. Oh, ini cuma bertahan 3 hari doang. Pemasukan 20 ribu sehari. Tutup. Terus selanjutnya bisnis apa lagi? 8 tahun. Umur 8 tahun apa? Jualan di mobil Lexus itu. Jualan mobil Lexus? Jualan di mobil Lexus, susu sama rice ball. Susu pakai topping. Ya ampun, orang itu jualannya tuh di mobil bak terbuka, mobil sederhana. Kenapa di mobil Lexus? Nggak tahu. Adanya emang mobil Lexus ya? Bukan, papa baru beli mobil. Terus aku bukan penasaran kayak coba aja lah minjem. Minjem mobil baru papa, tapi mobilnya Lexus buat jualan rice ball. Iya, sama susu pakai topping. Mahalan itunya dong, mahalan mobilnya daripada untungnya. Tapi laku? Lumayan. Karena orang penasaran dengan mobil Lexusnya kali ya? Enggak kali. Iya kali. Enggak tahu. Kenapa jualannya harus jualan pakai mobil? Aku ngeliatin orang baik yang jualan pakai mobil. Dan kebetulan belum ada tempat juga. Katanya perintis, tapi kok ngikutin orang mulu? Ya kan, kenapa kan tetap ngerintis kan? Iya. Jadi yang namanya perintis itu bukannya semuanya mikirin sendiri ya? Iya. Jadi kata orang tuh Pak, ATM tuh apa? Amati, tiru, modifikasi. Gitu ya kamu ya? Umur 8 tahun. Untung? Berapa? Lumayan banyak sih. Ada lumayan banyak. Terus tutup deh sebulan. Jadi yang 7 tahun 3 hari. Yang 8 tahun sebulan. Nggak kapok? Enggak sih. Terus udah gitu bisnis apa lagi? Umur berapa lagi? Jamu. Oh yang jamu itu gimana sih ceritanya? Bener gak sih gara-gara kamu minum jamu tapi gak mau yang pahit itu bener gak sih awalnya? Kurang lebih gitu. Iya. Terus akhirnya, jamunya bikin? Mama yang bikin. Terus aku bilang gak mau jamu yang enak sehat. Enak sehat kan? Gak mau jamu yang pahit. Maunya yang enak. Iya. Tapi tetap sehat. Saya tanpa rasa pahit. Akhirnya disuruh bikin bisnis aja. Bisnis. Oh bisnis. Ya udah bikin aja gitu jamu. Iya, itu bertahan sampai sekarang ya? Bertahan sampai sekarang? Iya. Itu? Aku baru buka itu di usia 9 tahun. Sekarang kan kamu 11 tahun. 10. Berarti baru setahun dong? Iya. 9 tahun kamu punya bisnis. Terus kamu sini.
bisnis itu apa namanya itu jamu. Bikin jamunya? Iya. Nggak, jadi awalnya kan aku kan lumayan sering sakit kan. Terus dikasih obat. Nah tapi obat kan ada efek samping yang kurang baik, jadi dikasihlah jamu. Terus aku bilang, ada nggak jamu yang enak, sehat tanpa rasa pahit? Mama papa bilang jadiin bisnis aja. Terus akhirnya dijadiin lah bisnis. Udah ada 2 cabang. Dan udah jalan setahun sih. Jamunya jamu apa? Cap Nyonya Kaya. Oh namanya Cap Nyonya Kaya. Kan beda, ada Nyonya Menir. Ini Nyonya Kaya. Gambarnya gambar siapa? Mama kamu? Enggak, gambarnya polos gitu, kayak warna coklat-coklat gitu. Yang ngasih nama itu siapa? Ya bareng-bareng, tapi bukan aku niru Nyonya Menir atau ngatain, bukan, nggak memberitahukan mama aku kaya, bukan. Tandanya itu kayak pesan moralnya itu, arti namanya, kita nggak akan mungkin bisa kaya kalau badan kita aja nggak sehat. Oh gitu. Oh iya, terus bisnis aku yang di umur 8 tahun tutup kan. Gara-gara aku lihat prospeknya kurang bagus buat kedepannya. Yang si tadi yang jualan di Lexus itu? Iya. Iya. Sewa nggak sih mobilnya ke papa? Ke papi? Enggak, minjem. Bukan sewa. Ini tutup, makanya bukannya si jamu itu. Iya. Sampai 2 cabang sekarang. Omsetnya besar? Lumayan, yang cabang kedua ya. Sebulan bisa kayak kayaknya ya 120, 30, 40 jutaan. Hah? Buat apa uangnya? Ditabung. Buat? Oh ya, bentar. Sama yang cabang pertama itu sebulan 160 atau 70 juta. Omset atau keuntungan? Omset. Omsetnya? Keuntungannya? Keuntungannya ya paling berapa ya? Sebentar, kamu tuh terjun langsung atau cuma ya udah pakai nama kamu aja tapi kamu gak memperhatikan biar karyawan yang urus? Enggak sih. Itu terjun langsung? Emang ada waktunya? Ada pastinya, kalau sempet ya pasti, cuma nggak make sense ya, kan aku kan yang punya nih. Yang punya masa iya aku ikut ngaduk jamu. Kan enggak, tapi kadang juga iya sih. Jadi kamu mengawasi gitu? Iya. Karyawan kamu umur berapa? Ada yang 20, 30, 40. Jadi kadang bos gitu. Iya. Kamu menggaji mereka? Iya. Kamu bisa menggaji mereka? Bisa. Di umur kamu sekarang seperti ini? Bisa. Iya. Kan aku juga dapat dari endorse sama AdSense. Oh itu dapat pemasukan juga? Iya. Katanya benar sampai 1 miliar, benar gak sih? Benar, di usia 9 tahun. Hah? AdSense-nya? 1 miliar? AdSense, endorse sama bisnis jamu. 1 miliar sebulan? 1 tahun. Papi kamu pernah itu gak? Pernah pinjem duit kamu gak? Nggak pernah, lagian nggak mungkin cukup juga pakai duit aku. Dan sebelum lahir papa mama, dan sebelum aku lahir papa mama juga udah ada bisnis. Bisnis apa sih? Papa otomotif, mama pijet. Pijet? Iya. Mama kamu tukang pijet? Enggak dong. Apa sih? Usaha pijet. Usaha pijet tuh gimana sih? Ya usaha pijet. Dia ngumpulin jadi orang-orang bisa pijat di situ, pijat situ di tempat atau ke rumah-rumah? Bisa home service, bisa langsung datang. Oh gitu. Jadi mama ada terapis, terus terapisnya nanti disuruh pijet gitu. Oh iya. Jadi mereka punya usaha juga, terus mereka mendidik kamu jadi pengusaha juga. 1 miliar tuh setahun tadi tuh. Omset dapat 1 miliar ya? Ya 1 tahun. Oh 1 tahun, oke lah, lumayan lah. Terus aku rencana ke depannya mau bikin ini kantor tim konten. Oh, kamu punya tim konten juga? Punya. Ini ada 1, 2, sama 3. Lagi pulang kampung dia. Oh iya, apa aja? Kameramen, editor, kreatif. Oh gitu. Gaji mereka berapa sih? UMR. Oke lah ya. Itu kamu wawancara dulu? Iya, wawancara dulu. Kamu yang wawancara? Barengan sama mama sih. Oh gitu. Kamu tuh kamu tuh anak tunggal? Pengen punya adik nggak? Enggak. Kenapa? Nggak tahu, kayak nggak pengen aja ya. Ngambil deh 1 deh. Ngambil deh. Kamu ya, kamu anak ayah ya. Jangan kemana-mana ya, ini anak ayah ya. Kamu mau nggak jadi adiknya dia?
Mau jadi adiknya Jalu aja. Kan kamu suka berantem sama Jalu. Kalau ini mah anak kelima jadinya kakaknya banyak. Pilih punya kakak, pilih punya adik. Kalau terpaksa milih, punya adik. Kenapa nggak mau punya kakak? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak pengen aja sih. Gitu. Kalau kakak, aku nggak tahu kenapa kayaknya nggak enak. Gitu. Mending punya adik biar bisa nyuruh-nyuruh ya. Kalau punya kakak kan kita disuruh-suruh. Bukan gitu sih. Kayak nggak mau aja. Lebih nggak enak punya kakak deh gini. Kayaknya ya. Kalau menurut aku. Iya. Aku anak tunggal nggak pernah ngerasain. Katanya dapetin kamu aja susah katanya mama papa kamu ya. Cerita mereka. Iya. Apa kata cerita gimana? Intinya aku dapet di bayi tabung di Selangor. Di Malaysia? Iya. Sama Ipin Upin satu rumah sakit? Iya. Oh di Selangor, bayi tabung. Iya. Tahu konsep bayi tabung nggak? Nggak tahu. Oh, bayi dimasukin tabung. Iya, tabung gas LPG. Iya gitu. Jadi pas keluar kayak tadi keluar woi gitu. Di api-api dulu. Gitu. Nah, bener. Jadi, kan ada yang prosesnya itu normal, ada juga inseminasi buatan, ada juga bayi tabung. Ntar kalau udah SMP ada yang jelasin, kalau dijelasin sekarang takutnya belum waktunya. Ya, pakai bayi tabung. Iya. Kamu orang mana sih sebetulnya? Mama kamu orang mana? Papa kamu orang mana? Papa orang Surabaya. Oh, orang Surabaya. Mama orang Jakarta. Aku orang Jakarta. Oh, ada Jakartanya. Betawi. Mama, nggak tahu. Pokoknya Jakarta. Kalau Jakarta mah banyak pendatang. Kampung halaman mama di mana? Nggak tahu. Gak pernah ketemu nenek kakek? Pernah. Dari papa kan? Di Jakarta? Nggak tahu. Tapi kalau sekarang tinggalnya di Australia. Mamanya papa. Oh gitu. Oh iya. Terus papanya papa di kalau nggak salah Bali. Di Bali? Kenapa di Australia sih? Nggak tahu. Terus kalau dari papanya mama? Papanya mama nggak tahu. Tapi kayaknya Jakarta deh. Dan kalau mamanya mama di Jakarta juga deh kayaknya. Emang gak pernah ketemu ya? Jarang? Kalau sama mamanya papa aja. Papa mamanya ya. Itu baru ketemu 1 atau 2 kali. Enggak 1-2 kali ya, kayak 4, 5, 10 kali lah. Tapi kalau sama papanya mama sama mamanya papanya mama, mamanya mama sering. Oh itu lebih sering lagi. Sering. Iya. Tapi kamu kayak orang Surabaya loh. Kayak Cindo Surabaya gitu loh. Mana aku tahu. Iya. Tahu. Bisa bahasa Jawa? Dikit banget. Apa? Siji. Itu bener gak sih? Iya bener. Oke, itu aja. Bahasa asing bisa nggak? Bahasa asing. Mandarin. Bisa? Dikit. Coba. Sorry kalau salah ya. Kong putang yen. Apa itu? Ih jorok ih. Apa? Jorok itu. Apa? Iya. Apa? Apa emang artinya? Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Widih. Itu artinya? Oke, Kak Irma mau nanya. Kamu mau jadi apa ntar gede? Konten kreator ya. Tapi nggak mau gini-gini aja. Mau jadi value kreator. Emang dunia digital, dunia konten itu kedepannya masih bagus? Pasti nanti ada berkembang sih. Lebih dari ini gitu ya? Pasti nanti lebih berkembang. Lebih jauh, bagus lagi. Iya. Karena manusia pada dasarnya harus perlu komunikasi. Manusia juga mencari ilmu, cari tahu dari apapun gitu ya. Karena sosial media ya banyak tahu hal positifnya. Iya. Bisa buat cari ilmu. Dan kenapa jadi konten kreator aja sih nggak jadi bisnismen? Aku belum selesai tadi. Mau jadi value creator sama pengusaha sukses. Bidang apa? Jamu. Aku mau fokus di jamu. Si jamu itu? Iya. Si jamu itu mau dibikin gede banget. Iya. Nyonya kaya itu. Iya. Jadi sekarang tuh udah ada berapa varian, berapa item si jamu tanpa rasa pahit itu? Item sekitar 30 deh kayaknya. Bohongan. Serius? Kan yang aku tahu tuh beras kencur, ada. Ada. Temulawak. Ada. Brotowali mah gak ada dong. Ada. Tapi kan pahit. Ya itu cuma ada satu sih yang pahit, Brotowali. Brotowali. Pahitan namanya. Apalagi? Oh, pahitan. Itu dibilangnya gitu di jamu. Terus apa lagi?
Ada, aku sebutin beberapa ya. Ya. Banyu Alang, Kembang Telang, Merak Jantan. Ya Merak Jantan, serius ada. Buat ya, apa merak jantan? Merak Jantan itu ya dengan namanya jantan menambah vitalitas pria dan ya energi stamina. Kamu masih umur anak-anak kok menciptakan jamu untuk orang dewasa? Boleh aja kan. Oke, terus? Habis itu ada Dewa Ginseng. Itu apa? Dewa Ginseng namanya. Buat? Stamina juga. Stamina. Sama lebih kuat. Apanya? Lebih kuat. Ya kuat. Kuat tenaganya? Ya. Oke. Habis itu ada Warisan Nyonya. Apa itu? Namanya Warisan Nyonya. Itu hampir semua khasiat jamu ada di sana. Oh. Belinya di mana? Aku belum pernah deh. Maaf ya. Cap Nyonya Kaya. Cari aja Cap Nyonya Kaya di mana? Ada di Ruko Medicine Gading Serpong sama Ruko Megiore Medicine. Gading Serpong sama bisa Gojek, GrabFood, ShopeeFood. Bisa. Anak-anak aku kayak Jaki, Jalu gitu bisa makan jamu tuh makan atau minum sih? Minum jamu itu bisa. Dari anak-anak, dari balita sampai orang tua juga bisa. Beneran? Beneran. Itu akan jadi kamu besarkan? Aku harap bisa aku besarkan. Karena itu kayaknya cerah ya? Peluangnya besar. Kamu minum jamu mau nggak? Enggak. Nggak pahit tapi. Tuh nggak pahit. Ntar cobain tuh. Kata Karyu katanya itu enak, nggak pahit. Ya. Ini susah makan, kalau susah makan? Susah makan beras kencur. Beras kencur. Kalau biar tumbuh tinggi. Tumbuh tinggi ya. Nah, itu penting. Ide bagus. Iya, kita itu cari nanti ya buat pertumbuhan tulang gitu-gitu, karena buat anak-anak kan tubuh pada pengen cepet tinggi tahu. Ya, mungkin dengan ada aku baru ingat ada. Apa? Menu ini namanya kolaborasi sama susu, namanya Soyalicious Green Soy, Soyalicious Gingy, sama satu lagi. Aduh lupa. Oh, jadi itu ada susunya juga, jadi buat pertumbuhan bagus. Iya, kolaborasi itu sama brand. Biar pinter. Biar pintar. Minum apa? Biar pintar ya, jamu semuanya kayaknya bisa bikin. Buat pintar ya? Iya. Kayaknya belum ada sih kalau bikin pintar ya. Kalau bikin pintar ya belajar. Nah, benar. Tapi ada yang bikin gak stres. Ada? Apa? Kembang telang. Kembang telang, itu yang ungu. Iya. Aku suka itu. Ada jamunya juga. Ada. Itu jamu atau minuman sih sebetulnya? Iya, jamu ya minuman kan? Ya tapi misal aku gini. Oh iya, paham. Sebenarnya kembang telang sama banyu alang jamu, cuma setengah-setengah kayak jamu tapi teh. Iya. Yang penting alami ya. Iya. Nah, pegal juga kan, enak nyender kan. Tapi ini anak pinter banget tuh guys, sumpah. Ini aku kayak ngobrol bukan seperti sama anak-anak, tapi ini kayak ngobrol sama anak SMA zaman sekarang loh. Maksudnya kalau sama zaman dulu kayak gue tuh masih ngawang-ngawang. Kalau zaman sekarang kan anak SMA tuh udah tep. Ini mirip seperti anak kuliahan semester awal gitu loh. Kamu sekolah mau setinggi apa? Sampai tamat kuliah. Kuliahnya mau apa? Jurusan? Jurusan kayaknya finance. Finance. Keuangannya biar bagus ya? Iya. Kamu tipe pelit atau boros? Pelit atau boros? Iya. Nggak pelit, nggak boros. Jadi gimana? Kamu ngeluarin uang untuk? Ya kalau seperlunya aja. Tapi nggak royal? Royal? Ya royal sih. Kamu banyak duit keluar untuk apa? Paling banyak, aku nggak boros sih. Tapi kalau berbagi ya. Tapi iya. Aku tapi nggak boros ya. Aku paling besar pengeluaran bisnis outlet jamu yang pertama 300 juta sama yang kedua 500 juta. Wih. Nggak takut nggak balik modal tuh? Ya mau gimana, berani dulu aja. Oh iya. Karena kita nggak bakal tahu kalau kita nggak nyoba. Yang kamu takutin apa? Yang aku takutin nggak balik modal sama tutup. Itu udah pasti banget sih. Iya. Tapi so far oke lah ya. Kamu bisa ngomong public speaking gini bagusnya dari siapa? Cuma suka deep talk sama papa mama. Deep talk? Iya kalau malam. Ngobrol? Iya, sama udah dari umur 5 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun udah dibawa ke kantor. Ke kantor papa? Supaya bisa lihat orang-orang gitu? Iya.
Oh gitu. Deep talk tiap hari? Iya. Tiap malam. Apa yang diobrolin? Ya random aja. Kayak sekarang kamu kan ke tempat Kak Irfan. Ntar malam tuh bisa cerita ke mama gitu. Tadi gini gitu. Iya. Kalau salah ngomong dibenerin, ngomongnya jangan gitu. Iya, misalnya kalau cara penyampaiannya salah, ya dikasih tahu ini loh harus gini. Tapi kalau jawabannya ya enggak lah. Oh ya, dihargai apapun jawabannya ya. Iya. Oh jadi dia bisa ngomong bagus gini gara-gara terbiasa untuk menyusun kalimat, ngobrol, ngomong gitu ya. Iya. Iya benar. Ih seru banget guys. Tapi kok sosok papa mama kamu gak pernah diekspos sih? Tapi papa udah diekspos. Iya. Di Om Denny Sumargo. Kaya banget ya orang tua kamu ya. Enggak juga, sederhana. Jika kamu dilahirkan dari orang tua yang tidak mampu. Kita bayangin ya. Kalau sekarang kamu jualan makanan di Lexus. Mau buka usaha 300 juta, 500 juta. Kamu mau ngapa-ngapain aja ada disupport dari orang tua. Bayangkan. Bentar. Sorry. Dan aku bisa klaim 100% modal dari outlet bisnis jamu itu dari aku. Hah? Beneran? Iya. Yang tadi kamu bilang 300-500 juta? Iya. Bukan dari orang tua? Bukan. Dari hasil endorse tadi? Endorse AdSense. Beneran? Iya. 100%? 100%. Sama dari bisnis jamu. Ih kok gue punya anak kayak gini sih gue porotin, gue mintain duit terus. Gak pernah diminta duitnya? Nggak pernah. Nih, lagian ya. Kalau mama papa minta duit aku, contoh. Ya buat apa? Nggak mungkin cukup juga. Kebutuhan mereka lebih itu lagi, gede lagi. Suatu saat akan jadi partner bisnis kamu nggak orang tua kamu? Iya. Kalau jadi partner bisnis kamu, mendingan sama mama atau mendingan sama papa? Dua-duanya. Pilih. Dua-duanya. Kenapa? Karena mama papa ya juga ada bisnis masing-masing. Jiwa bisnisnya yang paling bagus mama atau papa? Dua-duanya sama sih. Oke, balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Tiba-tiba kamu dilahirkan dari orang yang tidak mampu. Tidak bisa ngasih apapun ke kamu. Kamu sekolah juga bisa terus bisa enggak karena nggak ada biaya. Apa yang akan kamu lakukan? Aku bakal tetap jadi kayak gini. Bedanya aku nggak akan raih itu secepat ini. Usahanya tetap? Tetap. Dan tapi kamu ngerasa dengan fasilitas orang tua kamu prosesnya lebih cepat? Iya, karena kan aku dikasih kado ulang tahun sama bisa minjem mobil kan. Tapi aku tetap ngerintis loh. Habis itu aku juga dikasih kan awal-awal pasti ada fasilitas konten dikasih. Terus awal-awal pasti dipinjemin tim. Oke. Sampai akhirnya kamu punya tim sendiri dan kamu gaji sendiri ya? Oke, tuh guys. Jadi yang paling utama itu jadi orang, gini. Kita tidak bisa memilih dilahirkan dari keluarga seperti apa. Kita nggak bisa milih tuh sama Tuhan tuh. Mau dong dilahirkan dari ini. Kalau bisa pilih, semua orang juga pengen lahir jadi Rafathar sama Rayanza ya. Sama Ryu. Kenapa hurufnya R semua ya? Semua pengen milihnya gitu. Tapi kan ditakdirkan ada orang yang dilahirkan dari orang tuanya yang mungkin berkecukupan. Ada yang juga tidak berkecukupan. Bahkan ada orang-orang yang kurang. Misal makan aja susah. Nah itu tugas anak itu ada untuk merubah nasib. Betul? Iya. Dan juga kalau untuk mencari untuk partner hidup itu ada cari orang pekerja keras. Bukan dari orang kaya. Kaya bisa malam bisa habis. Betul ya? Tapi kalau pekerja keras dari kekayaan tersebut bisa dikembangkan. Seperti yang kamu lakukan. Ya. Udah guys udah ngebul nih gue nih ngobrolnya sama orang pinter gini nih. Thank you ya. Gue mau minum jamunya beneran. Entar aku beneran mau borong ya. Gak usah di endorse apapun. Aku beli sendiri entar. Ya. Jadi buat Jaki beras kencur sama soya apa tadi? Soya licious green soy. Soya licious gigi. Oke. Lagi ada. Oke Jaki. Oke nggak? Oke. Yaudah, sini. Bilang, makasih Karyo, bilang. Makasih Karyo. Aku juga makasih udah diundang ke sini. Ya, sama-sama ya. Thank you ya. Makasih ilmunya ya. Oke, nih. Calon penulis gue nih yang ini nih. Batuk lagi, penyakitan. I love you.
Bye bye, assalamualaikum.